Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan membawakan materi soal motor permanen magnet. Nah, berikut ada anggota kami, yaitu ada saya sendiri, Abdul Arifin, ada Muhammad Rizal Ramadan, dan ada Iza Ibni Amirul Haq yang sedang berhalangan hadir saat ini, tetapi tetap berkontribusi pada tim kami. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang pengertian permanen magnet motor DC atau disebut dengan DCPM. Adalah jenis motor listrik yang menggunakan magnet sebagai sumber medan magnetnya. Magnet permanen akan digunakan karena daya tarik yang kuat, stabilitas dalam jangka motor panjang. Motor ini digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk industri, yaitu transportasi dan pembangkit listrik tenaga surya. Oke, akan saya lanjutkan lagi dengan prinsip kerja motor. Motor magnet permanen atau PMM yang bekerja berdasarkan prinsip interaksi antara medan magnet dari magnet permanen di rotor dan magnet berputar yang dihasilkan oleh aliran listrik di stator. Saat kumparan stator dialiri arus listrik, terbentuk medan magnet elektromagnetik yang berputar mengelilingi stator. Medan magnet ini menarik dan menolak kutub pada magnet permanen di rotor, sehingga rotor ikut berputar mengikuti arah medan magnet tersebut. Nah, selanjutnya adalah karakteristik motor. Karena motor yang kita bahas kali ini adalah PMM atau permanen magnet motor, juga memiliki karakteristik yang cukup berbeda atau ada kelebihan dan kekurangan juga dibanding dengan motor-motor yang lain. Nah, motor magnet permanen memiliki karakteristik utama berupa efisiensi tinggi, torsi yang besar, serta respon putaran yang cepat. Nah, efisiensi yang tinggi ini dikarenakan tidak adanya rugi-rugi pada kawat tembaga yang biasanya digunakan pada magnet induksi, sehingga efisiensi atau daya yang dihasilkan juga lebih besar dan lebih efisien oleh permanen magnet motor. Nah, selanjutnya dengan torsi yang besar juga. Torsi yang besar juga didapat berdasar dari kuat magnet itu sendiri. Jadi nantinya semakin kuat magnet itu, maka juga torsi yang dihasilkan akan semakin besar. Sesuai dengan rumus yang dijelaskan juga, bahwasanya gaya putar itu akan berbanding lurus dengan besarnya medan magnet seperti itu. Nah, karena rotor menggunakan magnet permanen, motor ini tidak memerlukan arus tambahan untuk menghasilkan medan magnet, sehingga rugi daya yang saya jelaskan tadi lebih kecil dan performa yang lebih stabil, sehingga PMM juga mampu mempertahankan kecepatan yang konstan meskipun terjadi perubahan beban, menjadikannya cocok untuk sistem kendali presisi seperti kendaraan listrik dan robotika. Sehingga PMM itu sendiri atau permanen magnet motor banyak digunakan karena akurasinya yang lebih tepat dan kecepatan putaran dengan respon yang cepat pula. Hal itu menjadikan performa dari PMM itu lebih stabil dan cocok untuk digunakan di berbagai lini seperti kendaraan listrik dan robotika. Jadi seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah contoh pengaplikasiannya. Tadi seperti yang saya sebutkan, bahwasanya di mobil listrik atau kendaraan listrik beberapa juga menggunakan PMM ini. Nah, tetapi pada pengaplikasiannya memang dari efisiensi dan torsi juga kecepatan respon itu adalah kelebihan dari PMM itu sendiri. Tetapi ada juga kekurangan yang dimiliki. Jadi ketika PMM ini atau permanen magnet motor ini dikenai panas yang berlebih atau overheat, maka
magnetnya itu akan turun sehingga torsinya juga ikut turun dan menjadikan motor itu sudah tidak dalam kondisi yang prima lagi. Lalu selanjutnya ada mainan di sini yakni Tamiya yang biasa dulu kami sering mainkan juga terkait dengan dinamonya seperti itu. Karena menggunakan permanen magnet, biasanya magnet yang daya tariknya jauh lebih kuat akan memiliki kecepatan juga yang lebih besar karena sebanding dengan torsi itu sendiri. Selanjutnya juga ada kipas angin, beberapa juga menggunakan permanen magnet motor. Nah, dari keseluruhan ini PMM itu sendiri biasanya dikenai dengan ciri seperti bersifat generator seperti itu. Maksudnya apa? Ketika motor dengan magnet permanen itu diputar di bagian rotornya, lalu akan menghasilkan arus listrik atau tegangan listrik juga. Tetapi berbeda kondisi dengan motor induksi. Meskipun bagian motor yang kita putar tidak akan menjadikan adanya tegangan yang keluar dari putaran kita. Jadi energi mekanik yang tadi kita putar juga mampu diubah ke energi listrik seperti halnya dinamo atau motor yang digunakan pada saat kami project di semester 2 seperti itu. Jadi ada ciri-cirinya juga dari motor induksi ataupun dari motor dengan permanen magnet itu sendiri. Mungkin itu saja. Oke, sebelum diakhiri kami akan menjelaskan yang ada di video yang kami sudah sediakan agar bisa dipahami. Mungkin sedikit saya akan jelaskan. Oke, langsung saja. Di sini ada magnet permanen yang akan menjadi rotor sebagai penghasil torsi. Yang selanjutnya yaitu di sini ada koil. Next. Nah, ini adalah komutator untuk yang dialiri listrik yang sebagai menjadi rotor yaitu koil. Oke, next. Nah, di sini saya akan jelaskan yaitu ada rotor, stator magnet, dan stator valve. Untuk rotor sendiri yaitu karena ini permanen magnet motor, untuk statornya yaitu mungkin ada magnetnya itu di inti mesinnya itu sendiri untuk memutar sehingga untuk stator magnetnya itu akan berputar dan menghasilkan torsi yang lebih besar. Oke. Next. Nah, dari gambar ini yaitu karena magnetnya ada dua, dari gambar di sini yaitu magnet ini saling tarik menarik dan akan berputar dan menghasilkan putaran atau torsi yang
Mungkin dari saya sekian, akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, selanjutnya akan saya teruskan dari penjelasan yang sudah teman saya jelaskan sebelumnya. Nah, mungkin bisa di-play terlebih dahulu. Oke, ini bagian dalamnya dari yang menggunakan permanen motor. Ini bagian motornya yang nantinya akan bergerak, disusun berdasarkan ini besi juga. Oke. Nah, di video ini juga di sini ada lilitan juga. Nah, nantinya lilitan ini akan teraliri oleh listrik sehingga si inti besi atau tembaga ini akan menjadi magnet seperti itu, sehingga nantinya akan ada gaya elektromagnetik yang dihasilkan, sehingga stator tadi atau magnet permanen yang sudah ada itu akan menghasilkan daya tarik menarik dengan si rotornya, sehingga nanti akan berputar juga. Oke, lanjut dulu. Nah, ini ada lilitannya juga, ada gumpalannya juga seperti itu. Oke, nah ini akan ke sumber listrik nantinya. Inti besi atau nanti diselimuti oleh magnet permanen juga. Nah, ini ada kumparan. Oke, stop. Mungkin bisa di stop dulu. Jadi ketika ada ketiga kumparan di sini, ada koil A, koil B, dan koil C. Nah, ketika ini teraliri listrik, itu akan gayanya akan seperti ini, akan mengarah ke arah bawah seperti ini. Lalu yang di sebelah antara B dan C akan mengarah ke arah atas. Gayanya seperti itu. Atau magnet yang biasa lalu untuk area C dan A sambungannya akan mengarah ke kiri saya. Mungkin bisa lanjut. Oke. Nah, ini akan menjadi kutub juga, ada south pole dan ada north pole. Nah, ini juga akan menunjukkan gaya magnetik juga. Bisa dilanjut. Oke, bisa dilihat di video. Bahwasanya ketika koil nantinya akan ditempatkan seperti ini dengan dua permanen magnet dari utara dan selatan. Nah, nantinya akan ada gaya tarik menarik dari masing-masing koil yang ditujukan pada permanen magnet di samping kanan dan samping kiri. Bisa lanjut. Jadi rotor yang sudah ada gumpalannya lagi akan berputar karena gaya tarik menarik di bagian dalam. Nah, ini akan jadinya seperti ini. Jadi gumpalannya itu ada di bagian rotor seperti itu. Oke, bisa dilanjut dahulu. Nah, ini ketika magnetnya ada 4 buah seperti itu. Mungkin bisa sebelumnya dulu. Nah, ini ketika diperbanyak magnetnya itu ada diperbanyak, berarti ada dua pasang magnet utara selatan utara selatan, lalu kumparannya juga diperbanyak. Jadi ketika kuat magnetnya ini ditambah, seperti yang saya jelaskan tadi dari karakteristik permanen magnet, itu akan menjadikan torsi atau gaya putarnya itu juga jauh lebih besar. Nah, di beberapa motor dengan permanen magnet ada permanen magnet yang berlaku sebagai stator, sehingga permanen magnetnya itu diam di tempat, jadi standby dia di situ. Tetapi ada juga yang permanen magnetnya ini sebagai rotor, jadi permanen magnetnya itulah yang justru berputar. Di sisi lain juga bagian inti besinya juga berputar karena gaya medan magnet itu sendiri.
saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Dari penjelasan kami sebelumnya mengenai pembahasan kita soal motor dengan permanen magnet serta mulai dari prinsipnya, karakteristik sampai pada pengaplikasiannya. Mungkin itu saja. Bila ada kurang lebihnya, saya bersama teman-teman satu kelompok